Tracy segera berlari ke arah belakang bukit. "Nona Tracy!" Naomi juga segera mengikuti. Paula segera kembali ke garasi untuk mengambil mobil off-road yang kokoh. Jeep Anton sambil memerintahkan anak buahnya, "Ganti mobil lalu ikuti aku." "Baik." Saat Tracy dan anak buahnya bergegas ke belakang bukit dengan menggunakan mobil Jeep Phantom, mereka hanya melihat tiga mobil hitam itu sedang turun bukit. "Cepat kejar!" Tracy memberi perintah dengan panik. "Baik." Tiga mobil Jeep Phantom segera mengejar tiga mobil hitam itu. Tracy meremas tangannya dengan kuat. Ia menyipitkan matanya, memancarkan aura yang membunuh. Dia tidak peduli siapa orang itu. Jika berani melukai anaknya, dia pasti tidak akan melepaskan mereka. "Lepaskan Roxy, biarkan dia melacak rute pelarian mereka." Tracy memberi perintah. "Baik." Naomi segera memerintahkan agar orang yang berada di villa melepaskan burung elang mereka. Kuak! Tiba-tiba suara elang yang menakutkan terdengar di langit. Roxy terkejut dan terbang keluar mobil. "Hei, burung beo!" Tracy berteriak, tapi ia sudah terbang jauh tanpa menoleh ke belakang. Melihat burung itu terbang ke arah rumah keluarga Wellens, Tracy pun tidak menggubrisnya lagi. "Seharusnya ia bisa pulang sendiri. Kita pergi selamatkan Carlos dulu, cepat." "Baik." Pada saat yang sama, Carlos dan Carla yang dibuat terkejut oleh pekikan elang itu segera bersembunyi di belakang tubuh Hartono. "Jangan takut, ada aku." Hartono segera mengawal kedua anak itu masuk ke mobil. Saat menoleh ke langit, elang itu sedang terbang di langit luas, lalu menukik ke bawah dengan sangat cepat. Lagi-lagi, para wanita di villa sisi utara itu melepaskan binatang liar ini. Apa ingin menakuti tuan muda dan tuan putri kita?" ujar Kiki tidak senang. "Menyebalkan. Jangan bicara lagi, ayo cepat pergi." Hartono bisa merasakan sepertinya telah terjadi sesuatu. Perasaannya tidak tenang dan dia hanya ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun saat masuk ke mobil, ia baru menyadari Carlos sudah tidak ada. Dia segera mencari kemana-mana. "Mana tuan muda Carlos?" "Tadi masih ada di mobil." Para pengawal lain juga ikut mencari. "Cepat, putar rekaman kamera pengawas mobil," desak Hartono. "Baik." Pengawal segera memutar rekaman kamera pengawas. Setelah mencari di sekitar, Hartono tetap tidak menemukan Carlos, tapi dia menemukan jejak kaki kecil di sisi yang satunya. Saat memikirkan kejadian sebelumnya, dia segera mengerti dan bertanya pada Carlos dan Carla yang ada di mobil. "Carlos, Carla, kalian tahu Carlos pergi kemana?" Aku tidak tahu." Carla tidak pernah berbohong, jadi saat mengatakannya, tatapan matanya sedikit tidak fokus. "Aku juga tidak tahu." Carlos segera menambahkan, "Kalian harus segera memberitahu kakak, kalau tidak akan terjadi masalah besar." Hartono sangat panik. "Kalian juga sudah melihatnya. Barusan elang itu sudah dilepaskan. Kalau tuan muda Carlos sampai bertemu dengannya, maka akan berbahaya." "Benarkah?" Saat mendengarnya, Carla langsung panik. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. "Cepat, pergi cari Kak Carlos." "Kamu harus memberitahu aku, Carlos pergi kemana?" tanya Hartono dengan panik. "Dia pergi ke Villa Cici Utara untuk mencari Mami." "Carla!" Carlos ingin menghalanginya, tapi sudah terlambat. Karena mengkhawatirkan Carlos, Carla terburu-buru mengatakannya dengan spontan. Setelah mengatakannya, ia segera menutup mulut mungilnya karena menyadari telah salah bicara. Hartono mengenyitkan keningnya, sepertinya anak-anak telah mengetahui identitas Tracy.
Sekarang aku akan pergi mencarinya. Hartono kembali tersadar dan memperingatkan Kiki, kalian bawa Carlos dan Carla kembali dulu. Aku akan mencari Carlos ke villa sisi utara. Tidak! Carlos tiba-tiba melihat jam tangannya dan berseru, Kak Carlos tidak ada di villa sisi utara. Dia sedang turun menuju area bawah bukit dengan sangat cepat. Biar kulihat. Hartono memeriksa jam tangan Carlos. Carlos memasang alat pendeteksi lokasi terhubung di jam tangannya. Dia memang sedang turun ke bawah bukit. Kalau melihat kecepatan seperti ini, dia seharusnya berada di dalam mobil. Hartono segera memerintah Kiki. Kiki, kamu antar pulang mereka. Aku akan pergi mencari Carlos. Tidak, kami juga ingin pergi mencari Kak Carlos, ujar Carlos emosional. Ajak kami pergi bersama. Jangan bercanda. Sebelum Hartono selesai bicara, dari tempat yang tidak jauh, tampak sesosok yang berwarna hijau sedang terbang mendekat. Itu Roxy, teriak Carla histerius. Carla segera membuka jendela dan mengulurkan tangannya. Roxy pun terbang mendekat dan bertengger di tangannya, lalu mengepakkan sayapnya dengan emosional sambil berteriak, Carlos, Carlos, tolong, orang jahat, orang jahat. Apa maksudnya? Hartono segera bertanya. Kak Carlos diculik orang jahat. Carla segera menyadarinya dan mendesak dengan panik. Cepat, cepat pergi tolong Kak Carlos. Apa Nona Tracy? Ujar Hartono dengan suara rendah sambil mengerutkan alisnya. Orang jahat, hitam, hitam. Roxy terus mengulang beberapa kata itu. Orang jahat, itu adalah orang berkulit hitam, ujar Carla menjelaskan. Orang berkulit hitam? Hartono segera terperanjat. Apa? Gawat! Hartono sangat panik. Cepat naik ke mobil. Semua orang naik ke mobil dan mempersiapkan diri mereka untuk pertempuran. Hartono menggendong Carlos dan duduk di samping pengemudi Maybach. Ia menggunakan jam tangan Carlos sebagai navigasi dan berjalan menuruni bukit untuk mengejar Carlos. Tuan muda Carlos, tolong pakai sabuk pengaman dengan baik. Aku akan menambah kecepatan. Di antara semua pengawal, Hartono adalah orang yang paling gila-gilaan dalam mengendarai mobil. Sekarang karena harus menyelamatkan Carlos, ia semakin menggila. Tenang saja, aku adalah seorang pria sejati. Sebelum Carlos menyelesaikan kata-katanya, mobil sudah melaju dengan cepat. Dia segera mengenakan sabut pengaman, menggenggam pegangan dengan kuat serta mengenyitkan alisnya. Wajahnya terlihat sangat serius, sangat menegangkan, sangat bersemangat. Ternyata adegan di dalam film sungguh benar ada. Dia meremas tangannya diam-diam dan berkata di dalam hati, hari ini, aku akan menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan Kak Carlos. Carla duduk di dalam mobil limusin sambil memeluk Roxy dengan wajah pucat karena ketakutan. Tatapannya menjadi tidak fokus. Tuan Putri Carla, jangan takut. Kita pasti bisa menyelamatkan Tuan Muda Carlos. Kiki menghiburnya sambil menelpon Sanjaya, tapi ponsel Sanjaya tidak aktif, jadi ia hanya bisa menelpon Rian. Namun telepon itu selalu sibuk, dia hampir menggila, jadi dia menelpon Thomas, tapi ternyata Thomas juga tidak bisa dihubungi. Bagaimana ini? Aku akan menelpon Papi dan menyuruhnya menyelamatkan Carlos. Carla segera menelpon papinya, tapi ponsel Daniel juga sedang sibuk. Carla mencoba beberapa kali, tapi tetap tidak bisa dihubungi. Jadi dia hanya bisa mengirimkan pesan suara. Papi, Kak Carlos diculik orang jahat. Cepat selamatkan Kak Carlos.
Saat Hartono baru tiba di bawah bukit, dia melihat ada 3 mobil Cipanton yang sangat kokoh sedang mengejar 3 mobil hitam itu. Elang itu sedang berputar-putar di atas mobil hitam itu sambil terus-menerus mengeluarkan suara pekikan peringatan yang membuat orang-orang di dalam ketiga mobil itu gemetar ketakutan. "Wah, mobil Cipanton edisi khusus ini milik siapa?" ujar salah satu pengawal. Melihat kemampuan menyetirnya, seharusnya milik segerombolan wanita itu. Hartono telah beberapa kali berduel dengan Paula, jadi ia memahami kehebatan mengemudi Paula. Dia suka mengejar dari belakang, lalu menabrak bagian belakang mobil lawannya. Begitu berani dan tidak mau kalah, setiap kali selalu membuat Hartono kesal. Namun kali ini Hartono bersorak girang di dalam hatinya. Sekarang mobil Cipanton terdepan sudah menyerbu ke depan bagaikan kuda liar dan menabrak bagian belakang mobil hitam yang ada di depannya dengan kuat. Terdengar bunyi berak yang keras, mobil itu terhempas akibat ditabrak lalu melaju ke depan dengan oleng. Namun ia masih menghalangi jalan mobil Cipanton itu dengan tidak membiarkannya mengejar 2 mobil di depan. Pengemudi mobil Cipanton itu terus saja marah. Mereka menginjak gas semakin dalam lalu menabrak dengan kuat. Berak, berak, berak. Mobil hitam itu hampir kehilangan arah karena ditabrak hingga menabrak pembatas jalan lalu terhempas ke samping jalan. Setelah terbalik beberapa kali, mobil Cipanton terus mengejar. Mobil hitam kedua masih berusaha menghalanginya. Ia memotong dari sisi samping dan mengejar mobil hitam yang berada di paling depan itu. Kemampuan mengemudi yang sangat keren. Para pengawal sangat antusias. "Kak Hartono, menurutku kemampuan sopir itu lebih hebat darimu." "Diam!" Hartono menegur dengan marah dan mempercepat kecepatan mobilnya. Saat ini mobil Cipanton itu menikung dengan cepat bagaikan anak panah, lalu berhenti di tengah jalan dan memaksa mobil hitam itu untuk berhenti. Hartono menghentikan mobilnya tidak jauh dari sana. Dia berencana mengamati situasi terlebih dahulu. Pintu mobil terbuka. Tracy yang mengenakan pakaian hitam keluar sambil membawa sebuah pistol. Dia terlihat sangat dingin dan mendominasi, tatapan matanya juga sangat tajam. Di belakangnya ada 7 orang pengawal wanita yang berbaris sambil mengarahkan pistol ke mobil musuh. Paula duduk di dalam mobil sambil memegang kemudi dengan erat. Kalau mereka berani melakukan sesuatu, mobil Cipanton ini akan segera mengantarkan mereka ke alam baka. Mobil Cipanton sangat besar dan mengerikan, bagaikan seekor binatang buas yang sedang mengawasi 3 mobil hitam yang berada di depannya. Saat ini seperti kendaraannya, Tracy juga menuju sekelompok orang itu dengan aura yang menakutkan. "Turun!" Di dalam mobil, Sarah sedang tertegun menatap Tracy dengan ketakutan. "Dia!" Orang hitam yang mengemudi membelalakan matanya dan menatap Tracy dengan tidak percaya. "Dia belum mati." "Awasi anak ini," ujar Sarah memperingatkan anak buah wanitanya lainnya, lalu membuka pintu dan turun dari mobil. Pengawal pria berkulit hitam lainnya juga ikut turun dari mobil. Ada 9 orang, jika ditambah Sarah jumlahnya 10 orang. Mereka lebih banyak daripada jumlah pihak Tracy. Ini yang membuat mereka tidak takut. Tracy menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah wanita itu. Wanita itu terlihat familiar, seperti pernah bertemu di suatu tempat. Juga beberapa orang hitam itu membuatnya merasakan perasaan marah dan benci yang tidak bisa dijelaskan. "Benar-benar dia," ujar pria berkulit hitam dan bertubuh tinggi besar itu. "Dia sudah terkena racun kita dan ternyata masih bisa bertahan hidup. Sekarang dia berwarga Moore," ujar Sarah dengan suara kecil. "Bukankah dia lupa ingatan? Kenapa masih datang menolong putranya?" "Ternyata kalian yang meracuniku." Tracy mendengar pembicaraan mereka. Dia menyipitkan matanya dengan dingin, lalu mendekati mereka perlahan-lahan. "Kebetulan
Hari ini kita bisa langsung melunasi utang lama dan utang baru bersamaan. Kamu... Sarah terkejut di dalam mobil. Carlos yang melihat Tracy secara langsung segera menutupi mulutnya dengan tangannya dan berteriak emosional, "Mami!" Tracy menoleh dan melihat Carlos yang sedang ditahan oleh pengawal di dalam mobil. Dia merasa ada sesuatu yang memukul jantungnya dengan kuat. Tatapan matanya menjadi tajam dan aura membunuhnya semakin berkobar. "Berani menyentuh anakku? Sudah bosan hidup?" Dengan sebuah perintah dari Tracy, elang yang berputar di langit segera menukik tajam dan menyerang musuh dengan kejam. Sarah segera mengangkat pistol dan membidik elang itu, namun dengan cepat Tracy sudah menembaknya. Sebuah peluru perak melesat dengan cepat dan mengenai lengan Sarah. Seketika darah menyembur kemana-mana. Sarah menjerit lalu mundur terhuyung-huyung beberapa langkah dan berteriak marah, "Serang!" Beberapa pria berkulit hitam itu segera menembak. Elang itu mengepakkan sayapnya dan menjatuhkan beberapa senjata. Pada saat yang sama Naomi bergegas mendekat dan berkelahi dengan orang-orang hitam itu. Di tempat yang tidak jauh, para pengawal keluarga Wellens menjadi bersemangat saat melihat adegan ini. "Kak Hartono, apa kita tidak membantu?" "Jangan bertindak dulu, lindungi Tuan Muda dan Tuan Putri dulu." Hartono mengenyitkan keningnya. "Kalian jaga Carlos dan Carla dengan baik. Aku akan menyelamatkan Carlos." Saat mengatakan itu, dia pun turun dari mobil dan bergegas mendekat. "Aku juga mau ikut." Carlos bersiap turun dari mobil tapi ditahan oleh pengawal yang ada di sisinya. "Tuan Muda Carlos, Anda jangan mempersulit masalah. Ini sangat berbahaya. Kita tidak sedang bermain-main." "Aku mau menyelamatkan Carlos." Carlos tidak bisa melihat Tracy dengan jelas dari posisi. Dia hanya tahu ada sekelompok orang yang sedang menyelamatkan Carlos, tapi dia tidak tahu siapa orang itu. "Kak Hartono, sudah ke sana. Tunggulah di sini dengan patuh. Jangan membuat masalah." Pengawal mengawasinya dengan waspada, tidak membiarkan kesalahan lain muncul. Hartono berlari mendekat dan ingin mencari kesempatan yang tepat untuk menyelamatkan Carlos. Mereka sedang bertempur dengan sengit. Tracy menyerbu Sarah dengan aura membunuh yang kuat, bagaikan seekor falcon. Meski terluka, Sarah tetap tidak menyerah. Dia segera berkelahi dengan Tracy, namun dia terlalu meremehkan Tracy. Setelah bertempur beberapa gerakan, Tracy mengarahkan tendangan berputar yang membuat Sarah terhempas beberapa meter dan terjatuh di tanah. Dia memegang perutnya sambil berguling di tanah. Seorang pria berkulit hitam bersiap menyerang Tracy. Elang pun segera mendekat untuk menyerang dan menggigit wajah orang itu. Pria berkulit hitam itu berteriak histeris karena kesakitan. Sarah memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit dari tanah, lalu mengambil pistol dan membidik Tracy. "Mami, hati-hati!" Carlos berteriak histeris. Tracy dengan sigap menyerbu dan mencekik leher Sarah dengan kuat dan menekan Sarah ke kap mobil depan. Karena tenaganya sangat kuat, pistol yang ada di tangan kiri Sarah pun jatuh ke tanah dan ada darah segar yang mengalir dari bibirnya. "Tutup matamu," ujar Tracy memberi perintah pada Carlos. Carlos segera menutup matanya, tidak berani melihat. Saat ini Carlos merasa sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan setelah 2 tahun tidak bertemu, maminya yang dulu polos dan lemah kini telah berubah menjadi begitu hebat. "Katakan, siapa yang menyerangku di Thailand waktu itu?" Tracy mencekik leher Sarah dan bertanya dengan garang. "Katakan sejujurnya, aku bisa membiarkanmu tetap hidup." Mata Sarah terbelalak, mulutnya menganga, tapi satu kata pun tidak ia ucapkan. Sedangkan pada saat ini, orang-orang yang ada di belakangnya telah berhasil dikalahkan oleh Naomi. Beberapa pria berkulit hitam itu sudah tidak sadarkan diri. 2 orang di antara mereka yang terlihat
terlihat lebih hebat juga sudah dikalahkan dan dimasukkan ke dalam mobil, ingin membuat kedua orang itu mengaku dengan penyiksaan. Tidak mau mengatakannya ya. Tracy langsung mendorong Sarah hingga terjatuh ke tanah. Roxy, aku berikan dia padamu. Elang itu segera menyerbu dan mulai menggigiti Sarah dengan kejam. Sarah terjatuh ke tanah dan terus meronta sambil terus berteriak kesakitan. Pada saat ini pengawal wanita di dalam mobil sudah ketakutan saat Hartono ingin menyelamatkan Carlos. Tracy sudah berjalan mendekat, akhirnya dia hanya bisa bersembunyi di belakang mobil. Tracy menendang pengawal wanita itu keluar dari mobil, lalu menggendong Carlos berbisik lembut di telinganya. Tutup telingamu. Carlos segera menutup telinga dengan kedua tangannya, juga memejamkan mata dan tidak berani membukanya. Tracy memeluk Carlos lalu menoleh dan melototi Sarah sambil memperingatkan dengan suara dingin. Kalau masih tidak mengatakannya, aku akan menyuruhnya menghabisimu. Aku akan mengatakannya. Akan mengatakannya. Sarah menangis histeris. Atasanku yang merencanakan semuanya dan Linda yang bertindak. Bagus. Tracy menyipitkan matanya dengan dingin. Kalau tahu lebih awal, bisa mendapatkan jawabannya dengan begitu mudah. Untuk apa melakukan pemeriksaan yang sia-sia itu? Ampuni aku. Sarah berlutut di tanah sambil terus-menerus bersujud untuk memohon ampun. Kumohon, lepaskan aku. Aku hanya melakukan perintah. Bukan aku yang menyuntikmu untuk waktu itu. Juga bukan aku yang ingin membunuhmu di Thailand. Kumohon, lepaskanlah nyawaku yang tidak berharga ini. Kumohon padamu. Baik, aku akan melepaskanmu. Tracy meniup peluit. Elang itu melepaskan Sarah. Dengan tidak rela, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke belakang tubuh Tracy dan mendarat di atas kepalanya bagaikan dewa penjaga dari kegelapan. Elang itu menatap tajam ke arah musuh. Siapa saja yang melukai Tracy, maka ia pasti akan mencabik-cabik orang itu. Pulang dan beritahu Devina. Tracy menatap Sarah lalu memperingatkan dengan nada dingin. Aku akan segera membuat perhitungan dengannya. Minta dia menikmati hidupnya beberapa hari ini. Nikmatilah hidupnya yang sudah tak lama lagi. Baik. Sarah segera menganggukkan kepalanya lalu melarikan diri dengan tergopoh-gopoh. Naomi yang lain dan lainnya membersihkan tempat itu. Paula membuka pintu mobil bersiap mengantarkan Tracy lebih dulu. Tracy bersiap memasuki mobil. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Mami! Carlos yang berhasil melepaskan diri dari pengawal bergegas berlari mendekat. Awalnya dia ingin menyelamatkan Carlos, tapi di tengah perjalanan dia melihat Tracy dan langsung tertegun beberapa saat di tempat. Akhirnya dia baru berteriak dengan emosional.